بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para mahasantri mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah Win Antasari Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan pada kegiatan tausiah mingguan yang kita sampaikan secara daring terkait dengan materi kita, yaitu materi fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang historisitas madzhabul fiqh atau mazhab-mazhab dalam fikih yang akan kita bahas mungkin secara umum saja. Nanti teman-teman mahasantri mahasantriwati boleh mengajukan pertanyaan. Pertama, kita ingin menyampaikan materi ini karena memang ini adalah materi yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, untuk membuka wawasan kita dan kelapangan kita juga dalam menjalankan syariat agama kita, sehingga kita tidak menjadi kaku. Dengan memahami adanya pandangan-pandangan berbagai ulama, maka kita dengan sendirinya juga akan mengalami yang disebut dengan kelapangan dalam menjalankan ajaran agama, karena kita memiliki referensi-referensi yang luas sekali. Apalagi dalam kajian fikih, memang faktanya sangat-sangat memungkinkan kalau dalam kajian-kajian ilmu fikih itu biasanya dalam satu permasalahan itu ada keterangan fihi qaulani. Dalam satu masalah itu minimal ada dua pendapat. Nah, mengenali pendapat-pendapat inilah yang penting saat ini untuk kita lakukan. Saat ini memang kita seringkali mendengar ajakan dari saudara-saudara kita untuk kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak berarti kita melupakan pandangan-pandangan para ulama terhadap hukum-hukum, terutama hukum-hukum baik itu fikih ibadah maupun fikih muamalah. Karena apa? Karena memang ulama-ulama kita tadi, mereka berpendapat itu kecuali mereka juga merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja pemahaman mereka antara yang satu dengan yang lain terhadap Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang kemudian melahirkan aneka pandangan, aneka pendapat. Nah, faktanya juga ada beberapa kasus yang ternyata itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ulama tadi berijtihad untuk setidaknya mencarikan dalil-dalil yang serupa dengan kasus yang terjadi. Maka dikenallah dengan istilah qiyas. Qiyas itu adalah mencoba mengukur kejadian yang ada dengan dalil-dalil yang ada di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Di samping adanya qiyas, dikenal juga ada ijma'un ulama atau kesepakatan para ulama. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah,
Adapun mazhab-mazhab yang berkembang hingga saat ini di dalam fikih Islam itu hanya ada 4, 5, bahkan sampai 6 mazhab saja. Tapi yang paling terkenal terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab. Yang pertama dikenal dengan mazhab Hanafi yang dipelopori oleh imamnya yang bernama Abu Hanifah. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah tadi hidup sezaman dengan beliau yaitu Imam Malik, maka pengikut beliau kemudian disebut dengan Malikiyah. Kemudian sezaman juga dengan Imam Malik, tapi tidak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena begitu Imam Abu Hanifah wafat, nah imam yang ketiga ini lahir, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini pernah berguru kepada Imam Malik. Nah yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, pengikutnya dikenal dengan Hambali atau Hanabilah. Nah Imam Ahmad ini ternyata juga pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi antara Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik ini ada terbina ukhuwah antara guru dan murid. Nah, tetapi kenapa mereka kemudian berbeda pandangan? Nah disinilah keluasan ilmu yang mereka miliki ini kemudian membuat mereka berpandangan itu juga menjadi luas, gitu ya. Mahasantri, mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dihadapkan dengan ungkapan atau pernyataan bahwa bermadhab itu tidaklah wajib, bahwa bermadhab itu adalah sesuatu yang disebut dengan bid'ah, maka kita tidak bisa menolak pendapat itu, tapi kita juga tidak bisa membenarkannya. Memang secara eksplisit Al-Quran tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kita untuk bermadhab, tetapi di saat yang sama Al-Quran juga tidak pernah melarang kita untuk bermadhab. Maka sesuatu yang seperti ini itu dianggap sesuatu yang mubah saja. Tetapi kita juga harus sadar mengapa bermadhab itu menjadi penting. Mengingat tidak semua kita ini memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni untuk berijtihad sendiri. Jadi kita di Indonesia ini misalnya, memang secara mayoritas kita ini muslim. Tetapi dari angka mayoritas itu, berapa persen di antara mereka yang memahami dengan baik dan mendalam ajaran agamanya? Ini masih sangat sedikit. Jadi boro-boro istilahnya mereka itu mampu untuk berijtihad, mampu membaca kitab saja barangkali masih bermasalah, bahkan baca Al-Quran saja mungkin masih terbata-bata. Nah, bagaimana mereka ini kemudian bisa atau mampu melakukan ijtihad secara mandiri, kecuali mereka ini juga harus bertaklid. Maka sekali lagi bermadzhab itu menjadi kebutuhan juga bagi kita yang awam. Bahkan kita yang tidak sampai makom pada level mujtahid, meskipun merasa sudah berwawasan, merasa memiliki ilmu, kita sangat yakin bahwa dia pun pasti akan mengikuti pandangan ulama. Maka siapapun ulama yang ia ikuti, maka secara tidak langsung dia sudah bermadhab kepada ulama tersebut. Nah, artinya kita memang tidak bisa lepas dari sikap bermadhab itu sendiri. Nah, tapi yang tidak dibenarkan dalam bermadhab itu memang adalah fanatik yang membabi buta. Jadi karena merasa dalam madhabnya atau madhabnya itu adalah madhab yang paling benar, dia dengan serta-merta akan
menafikan pandangan atau pendapat mazhab yang lain dan secara arogan mengatakan bahwa pandangan atau mazhabnya lah yang paling benar. Padahal kan para pendiri mazhab sendiri sudah memberikan semacam prinsip lah untuk toleransi dalam bermadhab. Misalnya ada ungkapan ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yuka khata' wa yahtamilus shawab. Pandanganku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Pandangan engkau itu salah menurutku, tapi masih berpeluang benar. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan prinsip seperti ini, maka keharmonisan dalam kehidupan beragama ini akan bisa kita bina dengan baik. Karena kalau kita sedikit saja merujuk kepada istilah maqasidus syariah, maka bukankah itu atau tujuan daripada syariat itu adalah membina keharmonisan itu sendiri, memupuk kedamaian antara satu dengan yang lain, sehingga harta seseorang itu terjamin, akal seseorang itu terjamin, kehidupan seseorang itu terjamin. 5 hal pokok, meskipun pemandangan yang lain ada yang lebih dari 5 tentang maqasidus syariah, itu semua terjamin keamanan dan kenyamanannya. Mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan bijak bestari mengatakan persamaan yang mendasar pada makhluk yang bernama manusia ini adalah mereka sama-sama hayawanun natiq, sama-sama hewan yang berbicara, hewan yang berpikir. Tetapi perbedaan yang mendasar pada makhluk yang berpikir ini adalah apa yang mereka pikirkan pada satu hal saja itu tidaklah sama. Misalnya, kita sama-sama mendapatkan 10 hektar tanah. Mungkin antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda pandangan dalam memanfaatkan tanah tadi. Seorang insinyur atau seorang arsitektur atau seorang pengembang mungkin 10 hektar tadi akan menjadi komplek perumahan. Tetapi bagi orang yang punya jiwa wirausaha seperti perkebunan, maka 10 hektar itu akan menjadi tanaman kebun saja. Nah, berbeda lagi kalau dia seorang kiai, maka yang terpikir olehnya adalah membangun lembaga pendidikan atau pondok pesantren. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam permasalahan apapun itu adalah sesuatu yang manusiawi. Itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat kita manusia yang tidak bisa memiliki kesamaan dalam berpikir. Oleh karena itu, sekali lagi dalam pertemuan kali ini, tujuan materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasantri-mahasantriwati sekalian bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita sikapi dan kita anggap sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Setelah ini kawan-kawan mahasantri-mahasantriwati, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ba'da taufiq wal hidayah minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.